Saya masih ingat cerita ini, cerita teman saya sebagai hamba Tuhan. Buat saya menarik dan saya juga punya kesaksian. Jadi teman saya ini cerita, dia punya jemaat, lalu kemudian ketika jemaat ini dia menikah, itu jemaat anaknya kena eksim terus. Udah diolesi, salep eksim, udah pergi ke dokter yang paling mahal eksim, gak pernah berhenti. Lalu kemudian karena dokter semua sampai pusing ya, ini gak tahu nih kenapa nih anak kok gak pernah sembuh-sembuh sakitnya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dia datang konseling kepada gembala teman saya ini yang memberkati dia. Lalu pada waktu pemberkatan, gembala ini sudah menanyakan, apakah kamu sudah pernah melakukan hubungan suami dan istri? Dia jawab, belum. Tetapi pada waktu anaknya eksim, dia datang. Lalu kemudian ditanya, apakah ada yang kamu langgar sebelum kamu menikah? Terus dia nangis, saudara. Kenapa nangis? Karena kok ia bisa kebohongan dia beberapa waktu yang lalu bisa diungkap setelah anaknya lahir anak bertahun-tahun. Tapi Tuhan itu bisa supaya kita beresin. Nah, lalu kemudian ketika dia ngaku, dia nangis, kemudian dipatahkan itu kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk sakit penyakit. Lalu kemudian dia ngaku dia pernah melakukan hubungan suami dan istri sebelum masuk dalam pernikahan. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia dipulihkan, begitu dia mengaku dosa, anaknya tanpa dibawa ke dokter, tanpa disalep lagi, semua eksim sembuh. Dahsyat kan? Ajaib kan? Tuhan itu kadang-kadang ya tidak membiarkan dosa orang tuanya itu. Bahkan sampai keturunan ketiga, keempat. Jadi saudara mesti hati-hati. Jangan meremehkan namanya kekudusan. Saya punya tetangga. Dia tanya kepada saya, Pak, saya ini punya anak yang kena eksim terus-menerus eksim. Terus saya ingat nih cerita teman saya. Anaknya ini eksim terus enggak baik-baik. Lalu kemudian saya tanya, Ibu, apakah ada sesuatu firman yang ibu langgar? Ya enggak ada. Terus saya tanya, yang ini eksim enggak? Eksim. Yang ini eksim enggak? Enggak. Yang ini eksim enggak? Eksim. Jadi anak-anaknya itu kena eksim, enggak sembuh-sembuh. Lalu saya tanya, apakah ibu nyimpen pusernya anak-anak itu dijadikan jimat untuk anak-anak? Terus dia ngaku, wah itu ada Pak. Karena apa? Karena saya berpikir disuruh oleh orang tua, lalu disimpan, dikeringkan supaya anaknya tidak sakit. Sekarang saya tanya, yang bisa menyembuhkan anakmu itu Tuhan atau puser? Kadang-kadang orang itu salah kaprah. Lalu kemudian dia bilang gini, jadi itu nggak boleh Pak? Ya nggak boleh lah. Kamu mengandalkan puser lebih daripada Tuhan. Yang bisa jaga kesehatan anakmu Tuhan. Lalu pusernya diambil, kita putuskan, dan anaknya sembuh. Jadi jangan nganggap remeh dosa, percabulan, cemaran, hawa nafsu, pornografi, itu LGBT, apalagi kekerasan seksual. Jauhkan itu. Sebab kalau ketika kita melakukannya tanpa saudara sadari, tiba-tiba ada aja orang yang nggak ngerti jawabannya. Kenapa sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa eksim nggak sembuh-sembuh? Jauhkan itu daripada kita. Makanya saudara yang sehat, hargai kesehatan adalah berkat Tuhan. Sebab tanpa kesehatan yang dari Tuhan, saudara tidak pernah bisa bekerja, melayani. Itu sebabnya berbahagialah saudara yang sampai hari ini sehat. Tapi kalau saudara dengar kebenaran ini dan rasanya seperti berkat Tuhan tertahan, sakit tak sembuh-sembuh, coba datang kepada Tuhan, minta ampun, ngaku, Tuhan, aku jujur, aku pernah melanggar moralmu, aku pernah melanggar firmanmu, ampuni saya. Tuhan bisa mengampuni.